Tiga tahap dalam kehidupan seorang wanita. Saat kebutuhannya akan koneksi menjadi semakin kuat, kenyataan keras yang sebagian besar pria tidak pernah benar-benar pahami. Ada tiga tahap khusus dalam kehidupan seorang wanita, di mana keinginannya untuk memiliki koneksi yang bermakna dengan seorang pria biasanya menjadi jauh lebih intens. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, dan juga bukan sesuatu yang hanya digerakkan oleh emosi semata. Hal ini dipengaruhi oleh kombinasi yang kompleks antara faktor-faktor psikologis, biologis, pengalaman hidup, dan prioritas yang terus berubah. Banyak pria melakukan kesalahan dengan berasumsi bahwa wanita mencari hal yang sama dalam hubungan sepanjang hidup mereka. Mereka percaya bahwa daya tarik, kebutuhan emosional, dan ekspektasi cinta tetap relatif konstan, mulai dari masa muda hingga masa dewasa. Namun kenyataannya bercerita sesuatu yang sangat berbeda. Para peneliti yang mempelajari perkembangan manusia telah berulang kali menemukan bahwa prioritas seseorang berevolusi seiring mereka melewati tahap-tahap kehidupan yang berbeda. Apa yang terlihat penting di usia 20 tahun, seringkali terlihat sangat berbeda di usia 30 atau 40 tahun. Dan bagi banyak wanita, perubahan-perubahan ini bisa menjadi sangat terlihat jelas ketika berkaitan dengan hubungan. Memahami tahap-tahap ini dapat membantu para pria menghindari kesalahan yang sangat umum terjadi, yaitu menganggap perubahan perilaku seorang wanita sebagai sesuatu yang bersifat pribadi. Apa yang tampak seperti ketidakkonsistenan sebenarnya seringkali jauh lebih sederhana dari itu. Prioritasnya telah berubah. Mari kita lihat lebih dekat ketiga tahap besar ini. Tahap pertama, usia 18 hingga 22 tahun, fase eksplorasi. Tahap pertama biasanya terjadi di antara akhir masa remaja dan tahun-tahun pertama masa dewasa. Periode ini ditandai dengan eksplorasi, penemuan diri, dan eksperimen emosional. Di usia ini, banyak wanita masih dalam proses menemukan siapa diri mereka sebenarnya, apa yang mereka inginkan dari hidup, dan masa depan seperti apa yang mereka bayangkan untuk diri mereka sendiri. Perhatian mereka biasanya terpusat pada pengalaman, bukan pada stabilitas. Dalam jangka panjang, otak itu sendiri masih terus berkembang. Korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas perencanaan, penilaian risiko, dan pengambilan keputusan jangka panjang terus mengalami pematangan selama tahun-tahun awal usia 20-an. Akibatnya, masa kini biasanya terasa jauh lebih penting dibandingkan masa depan yang masih jauh. Sensasi itu penting, petualangan itu penting, pengalaman-pengalaman yang intens itu penting. Banyak wanita pada tahap ini secara alami tertarik pada pengalaman-pengalaman yang membuat mereka merasa hidup dan terlibat secara emosional. Hubungan bisa saja penting, tetapi seringkali dijalani dari sudut pandang gairah, sensasi, dan penemuan, lebih daripada dari sudut pandang kepermanenan. Ini bukan berarti mereka tidak mampu berkomitmen. Ini hanya berarti bahwa komitmen biasanya bukan prioritas utama mereka. Sebagai gantinya, mereka sedang belajar tentang daya tarik, batasan pribadi, kecocokan, dan koneksi emosional. Para pria yang biasanya berhasil menarik perhatian mereka selama fase ini cenderung memiliki energi tinggi, percaya diri, spontan, dan mampu memberikan stimulasi emosional. Mereka adalah orang-orang yang menciptakan pengalaman-pengalaman yang berkesan dan membawa sensasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagi banyak wanita, tahun-tahun ini menjadi sebuah periode pembelajaran. Mereka belajar apa yang mereka nikmati, mereka belajar apa yang tidak mereka sukai, mereka belajar jenis hubungan seperti apa yang terasa benar, dan mungkin yang lebih penting lagi, mereka belajar tentang sedang menjadi pribadi seperti apa diri mereka. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan mulai berubah, dan bersamaan dengan perubahan-perubahan itu, datanglah prioritas-prioritas yang sangat berbeda. Tahap kedua, usia 25 hingga 30 tahun, fase evaluasi. Ulang tahap kedua biasanya muncul di antara usia 25 dan 30 tahun. Disinilah banyak wanita mulai mengevaluasi ulang apa yang sebenarnya mereka inginkan dari seorang pasangan. Dunia di sekitar mereka mulai bertransformasi. Teman-teman mulai bertunangan, beberapa menikah, yang lain mulai membangun keluarga. Karir profesional mulai mengkonsolidasikan diri, kehidupan mulai terasa jauh lebih serius.
Pada saat yang sama, banyak wanita mulai berpikir dengan lebih mendalam tentang masa depan. Kualitas-kualitas yang dulu terasa menyenangkan mungkin tidak lagi cukup dengan sendirinya. Seorang pria yang menyenangkan tetapi kurang dapat diandalkan bisa menjadi kurang menarik dibandingkan seorang pria yang stabil, matang secara emosional, dan mampu membangun masa depan yang kokoh. Perubahan ini biasanya mengejutkan banyak pria. Seorang wanita yang dulu tampak fokus pada petualangan, kini bisa lebih menghargai konsistensi. Seorang wanita yang dulu memprioritaskan kecocokan kimiawi, kini bisa memberikan perhatian jauh lebih besar pada karakter. Seorang wanita yang dulu mengabaikan tanda-tanda tertentu, kini bisa menganggapnya sebagai sinyal peringatan yang penting. Ini tidak serta-merta berarti dia telah menjadi lebih menuntut. Ini berarti dia telah menjadi lebih selektif. Pengalaman telah mengajarkannya pelajaran-pelajaran berharga. Kemungkinan besar dia telah menyaksikan hubungan-hubungan yang berhasil dan yang gagal. Dia telah mengamati keputusan-keputusan teman dan keluarganya. Dia telah memahami bahwa kebahagiaan jangka panjang membutuhkan jauh lebih banyak daripada sekadar emosi yang sementara. Para peneliti yang mempelajari kelekatan dan perkembangan hubungan telah mengamati bahwa selama tahap ini, banyak orang semakin terfokus pada stabilitas dan kecocokan. Pertanyaan-pertanyaan penting mulai muncul. Bisakah saya mempercayai orang ini? Bisakah kami tumbuh bersama? Apakah nilai-nilai kami sejalan? Bisakah saya membangun masa depan bersamanya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin relevan. Koneksi emosional tetap penting, daya tarik fisik tetap penting, tetapi sekarang ditambahkan satu syarat fundamental lainnya, yaitu potensi jangka panjang. Itulah sebabnya banyak wanita tampak meningkatkan standar mereka selama tahap ini. Pada kenyataannya, mereka hanya sedang mengevaluasi hubungan dari perspektif yang lebih dewasa. Dan kemudian datanglah tahap yang paling sering disalahpahami oleh banyak orang. Tahap ketiga, usia 38 hingga 45 tahun, fase keaslian diri. Tahap besar yang ketiga biasanya terjadi di antara usia 38 dan 45 tahun. Pada titik ini, kehidupan telah meninggalkan pelajaran-pelajaran yang tak terhitung jumlahnya. Banyak yang telah mengenal cinta, banyak yang telah mengalami kekecewaan, sebagian telah menikah, sebagian lainnya telah melewati perpisahan yang menyakitkan, banyak yang telah mendedikasikan tahun-tahun hidupnya untuk karier, keluarga, atau pertumbuhan pribadinya. Apapun kisah hidupnya, satu hal biasanya menjadi semakin jelas terlihat, yaitu kejernihan. Mereka mengenal diri mereka sendiri jauh lebih baik dibandingkan 20 tahun yang lalu. Mereka tidak lagi merasakan kebutuhan sebesar dulu untuk mengesankan orang lain. Mereka semakin tidak peduli dengan persetujuan sosial. Mereka semakin kurang tertarik pada permainan-permainan emosional. Sebaliknya, mereka mulai mencari sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu ketenangan emosional, keaslian diri, kepercayaan, dan kebersamaan yang sejati. Pada tahap ini, banyak wanita berhenti bertanya, siapa yang terlihat baik di atas kertas? Dan mulai bertanya, siapa yang benar-benar memperbaiki kehidupan saya? Dan jawabannya biasanya sangat berbeda. Kualitas-kualitas yang bersifat dangkal kehilangan sebagian besar pengaruhnya. Yang sekarang menjadi penting adalah keamanan emosional. Bisakah dia berkomunikasi dengan kejujuran? Bisakah dia tetap hadir di saat-saat sulit? Bisakah dia menawarkan stabilitas emosional, bukannya kekacauan emosional? Para psikolog biasanya menggambarkan tahap ini sebagai sebuah pergeseran menuju keaslian diri. Orang-orang menjadi semakin kurang peduli dengan validasi eksternal dan semakin peduli dengan koneksi-koneksi yang benar-benar bermakna. Seorang wanita pada fase ini biasanya mencari seseorang yang bersamanya dia bisa menjadi sepenuhnya dirinya sendiri. Seseorang yang membawa ketenangan, bukannya kebingungan. Seseorang yang menawarkan stabilitas, bukannya ketidakpastian. Seseorang yang memahami nilai dari keintiman emosional. Bagi banyak wanita, ini menjadi salah satu tahap paling penting dalam seluruh kehidupan asmara mereka. Kenyataan yang hampir tidak pernah didengar oleh sebagian besar pria. Inilah kebenaran yang banyak pria tidak pernah benar-benar pahami sepenuhnya. Kebutuhan seorang wanita tidak tetap sama sepanjang hidupnya. Kebutuhan itu berevolusi. Apa yang dia hargai di usia 20 tahun,
bisa berbeda dari apa yang dia hargai di usia 28 tahun. Apa yang dia cari di usia 28 tahun bisa sama sekali berbeda dari apa yang dia anggap penting di usia 42 tahun. Itu tidak membuatnya tidak konsisten, itu membuatnya manusiawi. Orang yang sama bisa menginginkan sensasi pada satu tahap kehidupannya, stabilitas pada tahap lainnya, dan kedalaman emosional pada tahap berikutnya. Jika seorang pria tidak memahami hal ini, dia bisa terus-menerus salah menafsirkan apa yang dia lihat. Dia bisa berpikir bahwa dia berubah tanpa alasan. Dia bisa percaya bahwa mustahil untuk memahaminya. Dia bisa berasumsi bahwa dia sedang mengirimkan sinyal-sinyal yang saling bertentangan. Namun seringkali, kenyataannya jauh lebih sederhana dari itu. Tahap kehidupannya telah berubah, dan bersamaan dengan itu, prioritas-prioritasnya juga ikut berubah. Para pria yang mengelola hubungan dengan lebih baik memahami kenyataan ini. Mereka berhenti bertanya pada diri sendiri, mengapa dia berbeda sekarang? Dan mulai mengajukan pertanyaan yang jauh lebih penting, yaitu, apa yang paling penting baginya pada tahap kehidupannya saat ini? Karena pada akhirnya, kesalahan terbesar bukanlah tidak memahami wanita. Kesalahan terbesar adalah berasumsi bahwa orang-orang akan tetap sama selamanya. Pertanyaan yang sesungguhnya tidak pernah, apa yang dia inginkan? Pertanyaan yang sesungguhnya selalu, sedang menjadi pribadi seperti apa dia dan berada di tahap kehidupan yang mana dia saat ini